Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Madi hari ini? Alhamdulillah kabarnya bagus dan serta selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak ya. Nanti saya ada kegiatan supervisi di pos Bapak ya. Jadi tujuan daripada supervisi sekolah ini adalah membantu guru untuk mengembangkan kemampuan maupun kompetensinya Pak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam supervisi akademik ini Pak, nanti ada 3 kompetensi. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga penugasan. Jadi kira-kira nanti Bapak ini dalam pembelajaran di kelas nanti mau mengambil materi apa Pak? Sesuai dengan pembelajaran kelas 4 Pak, tentunya dalam pelajaran matematika kami nanti akan menyampaikan tentang materi bangun datar. Bangun datar Pak ya? Bangun datar di kelas 4 Pak ya? Kelas 4. Oke, baik Pak. Terus tujuan dari pembelajaran nanti apa Pak tujuannya? Tujuan kami untuk mempelajari tentang bangun datar ini, yang pertama adalah kami mengharapkan siswa dapat menghitung daripada keliling bangun datar, salah satunya bangun persegi dan persegi panjang. Itu yang pertama. Tujuan kami yang kedua adalah kami mengharapkan siswa dapat menghitung luas bangun datar, salah satunya bangun persegi dan bangun persegi panjang. Oh, jadi nanti ada 2 tujuan Pak ya. Yang pertama yaitu siswa dapat menghitung keliling bangun datar yang di sini yaitu persegi dan persegi panjang, dan yang kedua siswa dapat menghitung luas bangun datar yaitu persegi dan persegi panjang Pak ya. Baik Pak. Terus kira-kira metode apa yang nanti ingin Bapak gunakan? Di dalam penyampaian materi bangun datar ini tentunya kami akan menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Metode ceramah Pak ya, Ya, diskusi. ceramah dan metode diskusi. Baik. Selanjutnya untuk kompetensinya. Kompetensi kira-kira yang akan Bapak gunakan nanti apa nih? Yang Bapak mengambil kompetensinya apa yang mau diambil? Kompetensi kami di dalam menyampaikan materi tentang bangun datar ini tentunya kami akan menggunakan kompetensi pedagogik, yang artinya kita belajar menggali keberanian anak untuk menyampaikan pendapatnya baik di depan kelas ataupun di dalam kelompok dalam waktu beliau diskusi. Baik Pak, jadi pedagogik ya. Jadi ini tentang nanti keberanian siswa Pak ya dalam mengungkapkan pendapat atau mungkin usulan ya, baik di dalam kelompoknya maupun di depan kelas. Bagus Pak, bagus. Terus kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan ini? Di sini kami juga akan menggunakan strategi kooperatif learning, dalam arti juga melatih kerjasama ataupun menggali keaktifan daripada pendapat siswa juga yang sama, dalam arti beliau melatih keaktifan dia ataupun kerjasama dia baik di dalam kelas, di depan kelas ataupun di dalam waktu berdiskusi dalam arti kerjasama. Oh iya Pak, kooperatif learning Pak ya. Kooperatif learning. Jadi nanti diharapkan siswa ini bisa saling bekerjasama Pak ya, baik dalam diskusi nanti maupun kalau seandainya ada di depan presentasi mereka sudah siap gitu Pak ya. Iya. Ya, bagus sekali Pak. Terus penilaian apa yang nanti akan Bapak gunakan? Kami di dalam materi pembelajaran bangun datar ini kami akan menggunakan penilaian sikap dan penilaian formatif ataupun tertulis seperti ini. Penilaian sikap dan formatif. Ya bagus Pak, jadi ada 2 penilaian nanti Pak ya. Baik, sikap nanti juga bisa dari sikap anak dalam bekerjasama dengan rekan-rekan dalam kelompok ya. Juga formatif nanti bisa penilaiannya melalui lisan juga bisa Pak ya. Baik, bagus. Nah, Bapak tadi sudah menyampaikan materinya, tujuannya, metode, kompetensi, strategi. Nah terus penilaian. Dan terus kira-kira apa yang ingin Bapak akan Bapak persiapkan dalam supervisi nanti? Tentunya di dalam penyampaian kami khususnya materi bangun datar ini, yang langkah awal yang kami persiapkan adalah yang pertama RPP Pak, RPP, dan yang kedua adalah media pembelajaran dalam arti alat peraganya Pak, alat peraga tentang bangun persegi dan alat peraga tentang persegi panjang seperti itu. Jadi RPP tadi Pak ya, RPP sama media pembelajaran. Media pembelajaran nanti
alat peraga Pak ya. Ya. Jadi nanti ini udah Bapak ada siapkan, ada juga Bapak bisa nanti menggunakan mungkin media-media yang Ada di sekitar kelas. Pak. ada di ruang kelas Pak ya. Suatu Ya. contoh nanti papan tulis ataupun yang lainnya kan seperti itu. Yang penting alat peraga itu nanti kita sampelkan ataupun kita contohkan. Selain alat peraga yang kita tunjukkan, nanti ya anak-anak kita latih supaya beliau menggali apa saja yang menjadi salah satu bagian bangun persegi dan bangun persegi panjang yang ada di lingkungan kelas. Bagus. Suatu contohnya papan tulis dan lain-lain seperti itu nanti. Ya, sangat menarik nih Pak, menarik sekali. Saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Bapak ini. Terus kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan ya Pak? Insya Allah hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Ya, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan semoga ini nanti bisa berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan dan semoga tujuan pembelajarannya juga dapat tercapai Pak. Amin. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Saya akhiri. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 4 masih ada yang di luar? Sudah masuk semua? Baik, kalau sudah masuk semua, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini diawali dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang akan Bapak berikan kepada kalian bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, siswa dan siswi kelas 4 yang kami hormati, di sini setelah kita berdoa tentunya Bapak akan terlebih dahulu akan mengabsen kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ayatul Husna, Aulia, Aisyah, Anafi, Nova, Sarina, Yudianto, Yein, Muhammad Hasan, Fikriansyah. Ya, terima kasih. Absen sudah Bapak lakukan. Untuk itu sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, tentunya Bapak akan sekedar mengingatkan tentang pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang bangun-bangun. Ya, masih ingat kemarin yang sekilas Bapak sampaikan tentang bangun-bangun? Ada yang disebut bangun datar, ada juga yang disebut dengan bangun bangun ruang. Ya, bangun apa? Ruang. Ataupun bangun datar. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini
tentunya sesuai dengan agenda pembelajaran kita, yaitu pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, ya. Dimana pada proses pembelajaran bangun datar ini mempunyai tujuan yang pertama adalah nanti Bapak berharap di dalam proses pembelajaran ini Bapak mengharapkan kalian bisa dan memahami bagaimana caranya menghitung keliling dan luas bangun datar. Salah satunya siswa dan siswi kelas 4 yang kami hormati, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi tentang proses pembelajaran bangun datar. Di sini Bapak mengharapkan setelah nanti kita mempelajari bangun datar, kalian bisa menghitung luas dan keliling bangun persegi dan bangun persegi panjang. Oleh karena itu, di sini sebelum jauh melangkah Bapak menyampaikan tentang itu bangun datar, kira-kira di antara siswa-siswi ada yang tahu apa itu bangun datar? Siapa yang tahu bangun datar? Apa itu bangun datar? Ya, apa bangun yang mendatar itu? Ya, bangun datar adalah, telinganya tolong didengarkan. Bangun datar adalah bangun yang berbentuk datar dan yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Oleh karena itu, di mana bangun datar tersebut hanya memiliki dua dimensi saja, yaitu memiliki panjang dan memiliki lebar. Bangun yang memiliki panjang dan memiliki lebar. Tentunya di sini Bapak akan satu persatu mengenalkan sebelum Bapak jauh menjelaskan tentang bangun datar, bangun persegi dan bangun persegi panjang. Bangun persegi keempat sisinya sama panjang. Ini bangun datar. Yang kedua, bangun persegi panjang. Dua bangun yang berhadapan sama panjang, dua sisi yang berhadapan juga sama panjang. Itu yang disebut bangun datar, ya. Oleh karena itu, bagaimana Bapak mengharapkan supaya kalian bisa menghitung keliling dan luas suatu bangun datar? Bapak tawarkan dulu, kira-kira sudah tahu gambar bangun datar tadi? Sudah tahu belum? Sudah tahu. Bangun persegi? Persegi sudah tahu semua? Bangun persegi panjang sudah tahu semua? Coba kalian sebutkan yang ada di ruangan kelas kita ini, yang salah satu contoh persegi panjang. Apa? Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Bila. Apa lagi? Nah, sekarang yang contoh bangun persegi. Apa? Yang contoh bangun persegi. Keempat sisinya sama panjang. Apa? Ya, kebetulan meja Naik Aisyah panjang sisinya sama semua. Ya, apalagi kira-kira contohnya? Apalagi kira-kira yang bisa dicontohkan untuk apa? Ya, dinding, benar, dinding tembok itu ya, sekatan itu ya. Itu salah satu contoh daripada bangun datar, diantaranya bangun persegi dan bangun persegi panjang. Sekarang Bapak sampaikan satu persatu dulu tentang rumus-rumus untuk menghitung keliling suatu bangun datar. Yang pertama adalah bangun persegi, ya. Tahu bangun persegi? Tahu. Tahu? Ya. Keliling bangun persegi, nih. Ini bangun persegi.
keempat sisinya sama. Kalau yang ini bangun persegi panjang. Nih, bangun persegi. Sini bangun persegi panjang. Nah, oleh karena itu tadi di awal Bapak sampaikan bahwasannya untuk mencari keliling dan luas suatu bangun itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Untuk bangun persegi rumus keliling sama dengan 4 dikali S. Ya. 4 dikali S itu apa? Sisi. Seandainya sisinya 4, berarti masukkan rumus kelilingnya K sama dengan 4. Keliling sama dengan 16. Benar. Sekarang mencari luasnya. Luas sama dengan S dikali S. Apa artinya sisi dikali sisi? Kalau sisinya 5, berarti S sama dengan 5 dikali luas sama dengan 20. Bagaimana untuk mencari keliling dan luas bangun persegi panjang? Rumus keliling persegi panjang adalah sama dengan 2 dikali P ditambah P apa artinya? Panjang. L artinya? Sehingga untuk mencari keliling suatu bangun persegi panjang, masukkan dulu rumusnya. Pasti akan bisa mengetahui daripada keliling bangun persegi panjang. 2 tetap, 2 tidak boleh diganti. Karena ini adalah rumus tidak boleh diganti. Sudah dari sononya. Ya kan? Jadi 2 tetap dalam kurung P-nya Bapak contohkan di sini 3. L-nya di sini 2. Makanya panjangnya berapa? 3 ditambah 2. K sama dengan tetap 2 dikali 3 berapa? 5. Keliling sama dengan 10 cm. Ini adalah untuk mencari suatu keliling persegi panjang. Apa? Untuk mencari keliling persegi. Satu lagi, untuk mencari luas. Luas bangun persegi panjang adalah panjang dikali masukkan rumusnya tetap. Kok nggak ada duanya, Pak? Lain yang dicari juga lain dengan rumusnya. Kalau mencari luas tidak pakai 2. Tidak pakai 2. Angka 2 dikali P ditambah L itu adalah untuk mencari rumus suatu keliling. Ini apa? Persegi panjang apa persegi? Masukkan rumusnya. P-nya berapa? 3 dikali L-nya berapa? Luasnya sama dengan 6. Bapak lanjutkan lagi. Kira-kira penjelasan Bapak sampai di sini tentang bangun persegi dan persegi panjang sudah bisa memahami tentang rumusnya? Bisa. Baik keliling ataupun luasnya? Bisa. Nah, seandainya nanti Bapak suruh membuat kelompok-kelompok, siap? Siap. Untuk membuktikan apa itu bangun persegi panjang ataupun bangun persegi, Bapak minta perwakilan dari kalian 2 orang. Tapi maju satu-satu dulu. Ya? Ya, Pak. Bangun itu apakah sama, apakah Bapak tidak sama yang Bapak sampaikan? Makanya Bapak membawa alat peraga. Yang satu adalah bangun persegi,
Yang satunya adalah bangun persegi panjang. Jadi bangunnya ada 2. Yang sini ini bangun apa? Persegi. Yang sini bangun Persegi. bentuknya sama enggak? Lain. Untuk membuktikan ini lain benar ataupun enggak, tolong Bapak membawa alat ukur, yaitu yang bernama meteran. Tolong Ardi maju untuk membuktikan panjang sisinya sama apa enggak. Karena bangun persegi keempat sisinya harus sama. Ya, silakan Ardi diukur. Bapak yang nulis, ya. Nih, ini diukur ke sini berapa, ke sini berapa ya. 2 sisi aja diukur. Hadap ke sana dengan kawannya biar nanti dikira bohong, ya. Bapak tulisnya persegi berapa di 7 cm. Kesininya ke bawahnya. Nah, seperti itu. 7 cm. Ya. Jadi kawan kalian ditunjukkan kawannya tuh. Jelas bahwasannya kesininya 7, ke sampingnya juga. Ya, oke, dari sini ya. Nih, Bapak ulangi lagi. Ternyata dari kawan kalian mengukur untuk pembuktian bahwa ini benar-benar bentuk bangun persegi, kedua sisinya, keempat sisinya sama panjang. Gak mungkin yang kesini 7, yang kesini hanya 4, ya? Ya, Pak. Udah bisa kira-kira? Inilah yang disebut dengan bangun persegi. Yang kedua, cewek, jangan cowok semua, cewek. Aisyah, ya. Biar dihitung. Kalau persegi panjang, kedua sisinya yang berdampingan sama panjang. Dan keempat sisinya, coba hitung. Hadapkan ke kawannya, biar tahu kawannya, biar tidak bohong, ya. Biar benar-benar ini untuk membedakan bangun persegi dan bangun persegi. Tunjukkan kawannya, hadapkan sana. Nah, gitu ya. Berapa panjangnya? 7 cm. Terus yang panjangnya berapa? Nih, dah 10 cm. Ya, nih. Sama enggak kira-kira sini dengan sini? Baik. Nah, dah, terima kasih. Nah, untuk membuktikan, sudah dibuktikan dan diukur oleh kawan kalian, ternyata bangun persegi dengan persegi panjang memang berbeda. Kalau bangun persegi, keempat sisinya sama panjang. Kalau bangun persegi panjang, yang sama hanya 2 sisi yang berhadapan. Ya? Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak sebelum Bapak kasih tugas? Udah paham? Untuk mencari luas dan keliling bangun persegi dan persegi panjang? Udah tahu rumusnya? Yang sana udah tahu rumusnya? Si Hasanah udah tahu? Si Kiki udah tahu? Ya. Kalau sudah tahu semua, Bapak akan membentuk kelompok dari masing-masing barisan ini. Masing-masing kelompok harus ada ketua kelompoknya, ya. Sana ketuanya Aulia, boleh. Ini siapa? Yen, boleh. Ini Nopal, sana. Ya. Sekali lagi sebelum Bapak memberikan tugas kepada kalian, perhatikan rumusnya udah apa? Udah apa? Mana udah apa? Berarti kalau yang enggak benar mengerjakan, berarti kalian tidak mendengar. Bapak coba satu aja, ya. Bapak berikan latihan satu dulu, yaitu tentang nih, untuk mencari keliling bangun persegi dan keliling bangun persegi panjang. Yang pertama,
carilah keliling bangun persegi. Nih, bangunnya ini ya. Sisinya Bapak kasih 5 cm ya. Tugas nomor 2. Nih. Yang nomor 2, hitunglah keliling persegi panjang. Nah, nih. Yang nomor 1 tugasnya hitunglah keliling bangun persegi dengan panjang sisi 5 cm. Soal nomor 2, hitunglah keliling bangun persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebar 5 cm. Silakan kalau sudah. Hai anak-anak sekalian, waktu yang Bapak berikan kepada kalian tadi untuk menyelesaikan tugas diskusi ataupun tugas bekerja sama dalam kelompok sudah selesai. Tentunya Bapak ingin dari kalian kelompok-kelompok nanti 2 kelompok untuk mewakili maju ke depan menjelaskan bagaimana caranya mencari keliling. Yang pertama bangun persegi dan yang kedua adalah mencari keliling bangun persegi panjang. Ya, untuk itu kami mohon kelompoknya Ardi, kelompok Senang untuk maju ke depan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang bagaimana mencari keliling bangun persegi. Silakan, 2 orang, 3 orang boleh. Ya, yang satunya nulis, nanti yang satunya menjelaskan ya. Tulis rumusnya dulu, baru dimasukkan angka-angkanya, baru nanti dijelaskan. Bangun persegi. Ya. Ya. Ya, bangun persegi. Sisinya berapa? Ya. Lanjut, penyelesaiannya gimana? Kalau sudah paham tentunya pasti bisa mengerjakan. Ya, tolong perwakilan kelompok Senang untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan bagaimana caranya kok langsung dapatnya 20 seperti ini walaupun mendapatkan rumus. Silakan Adi sebagai wakil. Nah, silakan. Ada ke kawannya biar kawannya tahu semua. Ya, silakan Adi. Saya ingin menjelaskan tentang rumus persegi. Inilah rumus persegi. K rumusnya K sama dengan 4 kali N. Dan sisinya sama dengan 5 cm. K sama dengan 4 kali 5. K sama dengan 20 cm. Ya, udah. Ya, gimana yang lainnya? Jelas? Bapak ulangi dari penjelasan kelompok Senang bahwasannya untuk mencari keliling bangun persegi rumusnya K sama dengan 4 dikali S dan kan sisinya 5, maka keliling 4 dikali 5, keliling sama dengan 20 cm. Beri aplaus tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, silakan ikut. Terus satu lagi kelompok yang harus maju mempresentasikan bagaimana cara mencari keliling bangun persegi panjang. Ya, bangun persegi panjang. Ya, kelompok Jen silakan bertiga juga untuk maju. Ya, silakan. Yang satu tulis dulu rumusnya nanti biar dijelaskan. Ya.
rumus keliling persegi panjang. Dia dijelaskan Ya, gambar bangun persegi panjang. Biar jelas, kawannya perhatikan ke depan, ya. Ya, panjangnya 4 cm, lebarnya 5 cm. Nah, kelompok 2 untuk mengetahui sudah ditulis bagaimana cara-caranya ini. Dia sudah memasukkan rumus-rumus dan angka-angkanya. Untuk itu, tolong perwakilan kelompok daripada kelompok joka-joka untuk menjelaskan daripada ataupun mempresentasikan bagaimana caranya menghitung keliling dari bangun persegi panjang. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih perhatikan. Beri aplaus dulu untuk kelompok joka-joka. Ya. Perhatikan. Untuk kelompok joka-joka, beliau menjelaskan bahwasannya untuk mencari keliling bangun persegi panjang, yang pertama adalah dimasukkan rumus keliling persegi panjang. Apa rumusnya? K sama dengan 2 dikali dalam kurung V ditambah L. K sama dengan 2, P-nya adalah 4, L-nya adalah 5. Sehingga keliling sama dengan 2 dikali 4 tambah 5, 9. K sama dengan 8. Ya, sekali lagi kasih aplaus tepuk tangan kepada kelompok. Anak-anak sekalian, dari hasil diskusi kelompok dari kalian tadi yang telah kalian presentasikan apa yang telah Bapak jelaskan, di mana tentang yang kalian diskusikan adalah materi kita tentang bangun datar. Tentunya dengan proses penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tentang rumus mencari keliling, baik itu bangun persegi ataupun bangun persegi panjang, tentunya kalian sudah tahu dan memahami bagaimana cara mencari keliling kedua bangun tersebut. Gimana kira-kira hasilnya daripada tadi hasil kerja kelompoknya? Bisa semua mengerjakan? Bisa. Ada yang salah? Ada. Benar. Kelompok sana benar semua? Kelompok sini benar semua? Kelompok sini? Kelompok senang? Benar? Ya. Terima kasih. Kalau memang penjelasan Bapak tentang mencari keliling dan luas, tentunya akan sudah memahami. Kira-kira di antara kalian semua, khususnya siswa kelas 4, siapa yang belum paham tentang penjelasan dari Bapak yang tadi? Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Namanya siapa? Bu Ardi, ya. Silakan Ardi. Bapak, luasnya boleh bisa ditambah Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kawan kalian. Mungkin ada yang lainnya sebelum Bapak jawab. Ada yang lain? Kalau nggak ada, akan Bapak langsung jawab. Terima kasih, tahap pertanyaan yang bagus sekali. Pak, apakah boleh mencari luas itu rumusnya ditambah? Boleh nggak kira-kira? Bapak tanya kepada kalian, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kalau ditambah rumusnya, nanti hasilnya juga akan lah. Contoh, luas persegi panjang rumusnya 2 kali 5 ditambah 6 kali panjang kali lebar.
malah nggak karu-karuan nanti hasilnya, ya kan? Tentunya yang namanya rumus tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Harus kita mengikuti apa yang sudah menjadi rumus suatu bangun datar. Nah itu Adi gimana? Jelas Adi? Mungkin yang lainnya? Gimana? Sudah jelas? Bahwasannya rumusnya tidak boleh ditambah. Kalau memang sudah jelas semua, oleh karena itu materi kita tentang bangun datar akan Bapak simpulkan bahwasannya untuk mencari keliling, untuk mencari luas suatu bangun persegi dan bangun datar, tentunya tidak boleh terlepas dari yang namanya rumus. Yang namanya rumus. Bapak ulangi lagi, rumus persegi dalam mencari kelilingnya adalah 4 dikali S. Untuk mencari luasnya bangun persegi, sisi dikali sisi. Sedangkan persegi panjang, rumus kelilingnya adalah keliling sama dengan 2 dalam kurung P ditambah E, atau 2 dikali panjang ditambah E. Sedangkan yang luas, untuk mencari luas bangun persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Gimana kira-kira? Paham semua? Jadi harapan Bapak setelah ini kalian tidak lupa untuk menghafalkan rumus-rumus yang barusan Bapak sampaikan. Sanggup tidak lupa? Sanggup. Benar? Nah, nanti akan Bapak kasih tugas lagi di rumah berupa pekerjaan rumah ataupun PR, tentunya untuk oleh-oleh untuk mengevaluasi kalian nanti di rumah. Sampai di mana kemampuan belajar kalian? Sampai di mana kalian nanti hitung keliling bangun persegi dengan panjang sisinya 7 cm. Yang kedua, hitung keliling bangun persegi panjang dengan panjangnya 5 dengan lebarnya 6. Dan yang nomor 3, hitunglah luas bangun persegi dengan panjang sisi 5 cm. Nah, itulah salah satu PR ataupun bentuk evaluasi Bapak kepada kalian agar kiranya untuk dikerjakan di rumah sekalian. Pelajaran Bapak hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Untuk itu Bapak akhiri dan kalian persiapan untuk pelajaran berikutnya. Pelajaran Bapak hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu, Pak. Gimana perasaannya kemarin setelah dilakukan observasi, Pak? Alhamdulillah perasaan kami senang sekali, Pak, dengan dilaksanakan observasi ini. Karena dengan telah dilaksanakan observasi tentunya banyak sekali hal-hal yang menambah kami tentang proses kegiatan belajar, walaupun yang selama ini sudah kita lakukan bersama, tentunya dengan proses observasinya tentunya kita bisa melaksanakan program-program yang sesuai dengan program kegiatan pembelajaran, di mana di situ ada yang namanya terfoto di awal dari pembukaan, tidak seperti itu. Jadi syukur, Pak, ya. Alhamdulillah senang sekali. Senang. Nah, terus kira-kira hal apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi, Pak, di kegiatan pembelajaran? Tentunya di dalam proses pembelajaran yang kami sampaikan kemarin yang telah diobservasi tentunya yang berkaitan dengan bangun datar, bahwasannya kemarin kita belajar tentang yang pertama adalah bangun persegi dan yang kedua adalah bangun persegi panjang. Tentunya walaupun kami sudah melibatkan anak-anak untuk membawa ataupun alat peraga yang berkaitan dengan datar tersebut, tentunya
Makanya kami lebih menginginkan lagi bagaimana nanti ke depannya kami akan bisa menggunakan semacam video yang ditampilkan di depan itu anak bisa lebih paham. Karena walaupun kita kemarin sudah dibuat suatu macam kelompok-kelompok dan anak-anak mampu bekerja sama dan saling menutupi kemampuan di antara kawannya yang belum bisa, tentunya dengan belajar kelompok anak bisa menjadi bisa. Dan apalagi kalau kita tambah menggunakan video Pak, video ataupun HP dan sebagainya yang bersifat IT Pak ya, tentunya itu bisa menambah keleluasan anak bisa membuka cakrawala pikirnya tentang proses pembelajaran tersebut. Itu salah satu yang kita Terus yang kalau video nanti Pak, video itu kan apa Bapak nanti langsung kerja dengan internet atau misalnya gimana Pak, atau Bapak download dulu? Ya kalau untuk video Pak, tentunya kita selaku pendidiknya kita harus mempelajari juga salah satunya dengan cara mendownload video. Baru nanti setelah tinggal menyampaikan kepada saudara siswa. Mengingat di tempat kita ini salah satunya jaringan kan agak lewat Pak. Tentunya kita bisa mendownload dulu supaya kita tampilkan bisa maksimal di hadapan siswa-siswa. Jadi tidak macet-macet gitu Ya, Pak, tidak seperti itu. So, nanti kan boleh Bapak share dulu di grup ya, tugas Pak kan, nanti biar anak langsung mendownload itu. Jadi nanti kita tidak akan terkendala dengan internet lagi. Bagus sekali ya. Terus ada lagi Mbak kira-kira yang tadi kan masalah media pembelajaran ini Pak. Begitu gitu. Ada lagi enggak yang media pembelajaran yang ingin Bapak tingkatkan lagi selain video? Pembelajaran yang perlu kami tingkatkan tentunya ya kita juga salah satunya program-program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap anak selain video itu Pak. Tuntutan kami bagaimana supaya anak nanti setelah belajar kelompok bisa membuat dan mempraktekkan satu persatu tentang bangun data tersebut yang dia kepada anak. Jadi di samping mempelajari video dan sebagainya, anak nanti tuntutan kami sebagaimana tujuan pembelajaran kami, siswa bisa menghitung keliling bangun data tersebut dengan cara-cara yang anak bisa dipahami. Berarti anak nanti akan dilibatkan, mereka juga membuat media pembelajarannya, seperti misalnya membuat tadi persegi maupun persegi panjang ya. Jadi anak biar lebih mengalami sendiri Pak, jadi lebih paham bagaimana tentang persegi dan persegi panjang. Ya, bagus sekali Pak. Ini sangat menarik Pak. Kemarin Bapak waktu diobservasi juga telah menggunakan media pembelajaran. Cuma waktu di situ media pembelajaran sudah Bapak siapkan gitu ya. Nanti untuk kedepannya jadi anak disuruh membuat sendiri ya. Bagus ya, bagus sekali Pak. Nah terus dalam kegiatan pembelajaran itu Pak dan media, terus kira-kira Pak, adakah lagi yang mungkin selama ini belum Bapak lakukan atau yang Bapak lakukan Pak? Kekurangannya Pak Ya kemungkinan yang perlu Bapak tingkatkan lagi ya. Kekurangan bagi kami tentunya Pak dalam proses pembelajaran ini ada salah satunya tentang merefleksi anak. Merefleksi anak bagaimana agar kiranya kegiatan-kegiatan tersebut boleh kita mengevaluasikan kepada anak untuk menanyakan segala sesuatu sebelum proses pembelajaran. Artinya merefleksi yang benar-benar merefleksi anak di dalam kegiatan yang telah kita sampaikan, ataupun di dalam kegiatan apa yang bisa anak tampilkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Kira-kira seandainya masih ada yang belum bisa, ya mungkin kita bisa merangkum dan sebagainya untuk merefleksi anak-anak supaya anak-anak tidak benar-benar blank, ataupun dalam arti anak-anak belum sama sekali tidak mengerti tentang bangun data dari sumber-sumbernya dan sebagainya. Seperti itu. Itu salah satu kelemahan dan kekurangan kami yang Jadi selama ini Pak dalam kegiatan pembelajaran Bapak ini belum pernah melakukan refleksi Pak? Ya walaupun yang dinamakan refleksi dalam arti yang namanya tidak pernah sih enggak Pak, pernah kita lakukan, tapi kan sebelum kemarin Pak, apa yang namanya setelah observasi Bapak dengan sebelum diobservasi, tentunya proses refleksi yang kita lakukan itu kan tidak sama. Artinya kalau refleksi sebelum kemarin sebelum kita lakukan tentunya mungkin hanya sekedar bertanya dan sebagainya. Tapi setelah kemarin diobservasi oleh Bapak, tentunya refleksi yang harus kita lakukan kan harus lain juga dengan proses yang biasa kita lakukan. Seperti itu Pak. Semacam terkonsep seperti itu kalau refleksi yang seperti itu. Karena juga tujuan dari refleksi ini kan tentu untuk mengetahui kekurangan kita dan pembelajaran Pak.
belum langsung dituliskan oleh anak sendiri. Anak sampai di mana pengetahuan anak tentang proses yang telah kita sampaikan, itu tujuannya nanti seperti itu. Jadi kalau kita refleksi waktunya kita tentukan juga, tentunya anak-anak bisa mengestimasi daripada kegiatan yang telah kita lakukan. Tujuan kita agar anak bisa paham semua. Baik-baik Pak. Bagus sekali Pak ya. Jadi ada beberapa catatan yang bisa kita ambil Pak ya. Yang pertama tadi, nanti Bapak akan melibatkan anak dalam membuat media pembelajaran ya. Berarti nanti akan ditambah juga dengan menampilkan media pembelajaran melalui video ya. Jika juga anak menggunakan HP ya. Dan selanjutnya nanti Bapak akan lebih menambah lagi tentang refleksi, melibatkan anak dalam refleksi Pak ya. Ini kemajuan daripada perbaikan daripada pembelajaran kita. Oke Pak, baik sekali Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga kedepannya Bapak nanti bisa lebih bagus lagi ya, lebih meningkat lagi dalam pembelajaran. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.